Tema kita hari ini tentang community outreach, penjangkauan masyarakat. Ini di Rock Sukabumi ya. Waktu awal-awal Pak Bob suruh kita buka di Sukabumi, wah, udah kebayang ya. Biasanya bangun siang kalau hari Minggu, sekarang harus bangun pagi. Betul, Bapak. Yang saya kenal di Sukabumi dan Pak Ampik paling cuma 2 orang. Pasti yang ada di pikiran kita awal mulanya enggak, pesimis, malas, nggak mungkin, impossible dan sebagainya. Tapi ya puji Tuhan, bulan Mei kita merintis dengan jemaat kurang lebih 15 sampai 20. Sekarang di bulan September jemaat kita udah 45. Amin. Bukan itu sih yang membuat kita merasa, oh ini loh penjangkauan masyarakat yang kita lakukan di Rock Jawa Barat tuh, ini loh dampaknya. Terkadang kita sebagai manusia tuh selalu berpikirnya apa yang kita tahu ya, apa yang kita mengerti gitu. Jangan pendek banget kita tuh pola berpikir kita. Terkadang hal-hal yang di sudut Tuhan terhadap hidup kita tuh suka kita punya alasan di pikiran kita, sibuk lah, malas lah, ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan talenta saya, seperti itu yang ada di pikiran kita. Kita ke gereja pun, yang khotbah juga gitu-gitu juga, baca firman Tuhan juga, hidup gua kok nggak berubah. Habis ini nggak ada, Pak. Habis ini nggak ada, amin. Terkadang seperti itu ya. Tapi percayalah Bapak Ibu, saya juga begitu waktu di Sukabumi, waktu disuruh oleh Pak Bob. Tapi kita belajar di situ, puji Tuhan, akhirnya kenal dengan mahasiswa. Next. Nah, ini tim pemuji-pemusik kita di Rock Sukabumi. Next. Ini Komsel beberapa minggu yang lalu di Sukabumi. Akhirnya kenal-kenal orang-orang hebat di Sukabumi. Ini kunjungan ke rumah sakit dan puji Tuhan rencananya dia juga orangnya juga mau jadi jemaat di Rock Sukabumi. Jadi hal-hal yang kita pikirkan terasa penjangkauan masyarakat, apa sih efeknya buat kita gitu? Apa sih yang membuat kita menjadi lebih semangat? Kalau kita udah turun Bapak Ibu, wow, luar biasa Bapak Ibu. Amin. Saya pribadi dengan Pak Ampi seperti mempunyai keluarga kedua lagi di Sukabumi. Hal-hal baik yang mereka lakukan terhadap penjangkauan, pemusik-pemuji dan lain sebagainya itu luar biasa, sangat memberkati kami. Sangat memberkati kami. Nggak bisa dibeli oleh uang, nggak bisa dibeli oleh kenyamanan yang sudah kita punya. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya biasa hari Minggu kalau pelayanan hanya di Cianjur, bangun jam 9 pagi sama istri saya. Bangun jam 9 pagi, apa yang saya dapat? Capek kan? Tidur terlalu panjang juga. Nggak ada kebahagiaan yang lebih luar biasa. Tapi setelah di Sukabumi, bangun pagi, bangun subuh. Istri saya latihan pemuji-pemusik jam 8 pagi. Apa yang kita dapat? Damai sejahtera, sukacita, memberkati banyak orang di sana. Nah, ini loh. Di tema ini, di penjangkauan masyarakat ini, kita semua, termasuk saya, yuk kita sama-sama belajar. Bukan hanya memberi materi, udah memberi materi aja. Saya nggak mau ikut bagi-bagi nasi bungkusnya, jangan seperti itu. Kalau bisa kita ikut terlibat. Kalau kita terlibat, kita akan mengerti isi hati sesama itu seperti apa. Dan luar biasa dampaknya terhadap kehidupan kita. Ingat ya, kalau kita sayang Tuhan ya kita harus banyak juga berkorban waktu kita buat menyenangkan Tuhan. Ke tema coba. Dan Sukabumi pun rencananya Desember ini kita akan ibadah Natal sendiri. Wow. Penjangkauan masyarakat temanya next. Kenapa sih kita harus melakukan penjangkauan masyarakat? Ini tema yang agak-agak jarang ya Rock Jawa Barat lakukan. Ini sebelah kiri ini foto saya dengan guru SLB di Bina Bangsa di Kota Cianjur. Di Bina Bangsa Kota Cianjur.
enggan awalnya melakukan hal seperti ini karena bagi saya, aduh, ini me time saya loh, enak loh scroll IG, scroll TikTok. Waktu nyaman saya akan terbuang. Tapi saya ngerti salah satu hal yang manusia tidak akan pernah sesali, tahu Bapak Ibu apa? Melakukan firman Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Salah satu hal yang manusia tidak pernah sesali dalam hidupnya adalah melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena akan mendapatkan sukacita kitanya, damai sejahtera. Nggak bisa dibeli oleh uang, nggak bisa dibeli oleh kesehatan. Itu datangnya dari Tuhan. Makanya mau nggak mau, biarpun kita terpaksa awalnya kita datang, kita hampiri mereka. Dan di SMK Bina Bangsa ini, di SLB ini, Bapak Ibu ya, di sebelah kiri ini, guru-gurunya bilang, Koking punya guru ahli nggak? Di bidang masak, di bidang make up, di bidang menggambar, dan lain sebagainya. Tolong kirim ke kita. Tolong kirim ke kita. Sampai murid-muridnya juga yang tunarungu, tunadaksa, tunawicara, kita pengen sukses seperti yang normal. Tolong Koking kirimin dong guru-guru, karena pemerintah kurang mendukung mereka. Kita pun pengen membahagiakan orang tua kita. Makanya dari setelah khotbah ini, yang mau jadi guru di SMK Bina Bangsa, boleh nanti japri ke saya. Sebulan sekali pun boleh datang, sebulan 2 kali pun boleh datang. Musik, terus daftar musik. Musik boleh, nanti Pak Kris boleh daftar. Nanti japri saya ya, yang mau daftar japri saya. Luangkan waktu yang Tuhan kasih itu buat kita tuh untuk maksimal, untuk menjadi berkat bagi sama Bapak Ibu. Amin ya. Dan itu SLB itu bukan Bina Bangsa aja ya, di seluruh Cianjur loh, dan di seluruh Cipanas juga. Kita jadi berkat buat mereka. Lewat mereka, sampai mereka, kan kita meeting tuh di SMK itu, sampai mereka bilang, luar biasa ya, akhirnya guru-gurunya ikut curhat juga, kita nangis bersama itu di ruangan, doa bersama loh. Kata saya pakai cara Kristen ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka lihat kita bawa Tuhan dalam hidup kita. Nggak usah kita ngajarin Injil, nggak usah. Mereka bisa lihat Tuhan di praktek hidup kita. Mereka tahu kita tulus. Terus kita puji Tuhan, saya juga jadi coaching di Bank Mandiri, di Bank BRI, di Cianjur. Supaya apa? Ya supaya hidup kita yang karunia yang sudah Tuhan kasih buat kita, kita maksimalkan. Kita kan semua kan punya talenta masing-masing ya Bapak Ibu ya? Yes. Punya talenta masing-masing. Next. Kenapa sih kita harus penjangkauan ke masyarakat untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani? Memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani. Kita ambil contoh di Rasul Paulus Bapak Ibu. Rasul Paulus itu seorang, boleh dibilang orang kenamaan lah. Dia dari suku Benyamin ya Bapak Ibu ya. Orang kenamaan. Dia tinggal di Israel, di Yerusalem. Dia orang kenamaan. Dia akhirnya di Kisah Para Rasul 26, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ayat 1 sampai 32, dia diadili oleh Raja Agripa. Kenapa Rasul Paulus sampai diadili oleh Raja Agripa? Karena dia yang asalnya suka menyiksa orang Kristen, dia yang asalnya suka menghina Yesus, dia yang asalnya suka membunuh orang Kristen, dia akhirnya berbalik melawan Raja Agripa. Di Kisah Para Rasul 26, nanti Bapak Ibu bisa baca, di situ dibilang Raja Agripa bilang, kenapa di pengadilan si Rasul Paulus di sidang di pengadilan, Raja, kenapa engkau tidak percaya bahwa Allah itu bangkit? Terus Raja Agripa mendengarkan apa penjelasan Paulus, kenapa sih saya itu asalnya yang menghina-hina Yesus, tapi kenapa saya sekarang bertobat? Ternyata pada saat perjalanan Rasul Paulus ke Damsyik,
Rasul Paulus dapat penerangan dari Tuhan di siang bolong, bahwa Yesus menampakkan dirinya, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Paulus bilang, siapa engkau? Aku Tuhan, Yesus yang kau aniaya. Terus Rasul Paulus bilang ke Raja Agripa, Raja, saya tidak mentaati Tuhan yang saya sembah. Wow, luar biasa kan? Nah, kita yang sudah tahu kebenaran ini, kita harus berusaha Bapak Ibu untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani. Amin. Jangan habiskan waktu kita dengan hanya berpikir, overthinking, dan lain sebagainya, karena itu tidak menghasilkan apa-apa Bapak Ibu. Jiwa kita, hati kita tuh nggak akan disenangkan oleh hal-hal yang membuat kita nyaman di mata dan di telinga kita. Karena saya percaya hidup kita akan jauh bertumbuh dan berbuah kalau kita melayani Tuhan, melayani sesama. Amin. Ujian di hidup kita tuh harus seperti itu, tantang kenyamanan hidup kita. Jadi penting ya Bapak Ibu untuk memenuhi panggilan Tuhan melayani. Di Kisah Para Rasul 26 ayat 16 bicara, ini Yesus yang bicara ke Rasul Paulus ya. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Ini menampar saya nih ayat ini. Yang biasanya pulang kantor, udah pulang ke rumah, aduh udah selonjoran, tiduran. Ini menampar. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Jadi kita harus bangun, kita harus berdiri. Jangan begini Bapak Ibu. Ini kebanyakan manusia nih, tapi di sini enggak ya. Kalau mau buat dosa, kita larinya cepat. Cepat kali. Mau proses balik kata pendeta, bertobat kau. Tenang Bapak Pendeta. Tahap demi tahap. Bener kan? Buat dosa cepat. 1 detik jadi. Pertobatan 10 tahun baru jadi. Mending baru jadi. Nggak jadi juga kadang. Jadi tolonglah kita belajar untuk melakukan hal-hal dalam pelayanan di dalam hidup kita. Nggak ada waktu, sempatkan waktu. Amin. Paksa, sempatkan waktu kita. Jadi kita harus bangun dan berdiri dan menampakkan diri kita. Kita anak Tuhan nih, kita bisa melayani sesama kita. Bapak Ibu ada yang senang bagi-bagi nasi bungkus, lakukan. Ya, betul, Pak. Lakukan. Saya berharap nanti bisa Ricky sebagai koordinator satelit di Cipanas bisa ngatur, dan Yuni. Kalau bisa sesudah ibadah, harus setiap minggu ya, mau sebulan sekali atau apa, kita bagi nasi bungkus. Kita bagi hal-hal yang positif, bareng-bareng jemaat semua. Setelah dengar firman, kita lakukan firman. Kayaknya itu luar biasa ya. Kisah Para Rasul 26 ayat 22. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang. Nah Bapak Ibu, kita karena hidup sampai sekarang itu karena pertolongan Allah. Dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Jadi kita hidup karena pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Kita harus banyak bertindak, bukan hanya mendengar firman, kita harus banyak bertindak. Yang kedua, kita harus belajar menjadi pelaku firman. Nah, ini waktu kita di Paguyuban Sosial Marga Tionghoa ya, kita ngajar juga di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Nanti Cipanas juga dapat jatah Ibu Yuni bulan ini 2 sekolah ya. Ibu Yuni, Ko Willy dan lain sebagainya di sini. Belajar menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena kalau saya tadi ngobrol sama Yardi di mobil, kalau kita hanya dengar, tapi kita nggak melakukan firman, Tuhan susah bertumbuh Bapak Ibu. Banyak orang di waktu pelayanan di sekolah dan lain sebagainya, kenapa sih banyak orang bertanya, kenapa sih kita nggak sukses di hidup kita? Bukan hanya materi ya suksesnya ya, sukses secara pola pikir juga. Kenapa sih kita nggak sukses? Saya bilang, kenapa? Karena di hati kita tuh banyak iri,
banyak kedengkian, banyak kepahitan yang belum kita selesaikan, banyak kemalasan, banyak kekecewaan, kecemasan dan sebagainya, banyak di hidup kita. Makanya kita boro-boro menjadi pelaku firman, kita jadinya hanya dengar firman doang. Jadi Yesusnya tuh hanya di pikiran kita, nggak nyampe ke hati kita. Yang ada di hati kita tuh sampah semua. Jadi gimana kita menjadi orang bertumbuh dan berbuah, bagaimana kita menjadi pelaku firman yang sesungguhnya, kalau di hati kita isinya hanya sampah. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik, dengan benar, kalau isinya cuma sampah. Dan itu keluhan di SMA, Bapak Ibu. Kebetulan saya ngajar di SMA dan di kuliahan juga ya. Itu keluhannya begitu. Iya kok, nah, saya nggak bisa berkembang karena saya mendapatkan video di rumah saya. Papa mama berantem. Papa mama ribut terus masalah ekonomi. Papa mama hidupnya masing-masing. Itu anak tuh banyak yang ngadu di sekolahan, di kuliahan tuh. Akhirnya karena mereka nggak bisa punya tempat mengadu di sekolahnya, mereka cari ke temennya. Mending temennya baik, temennya nggak baik juga. Makanya ada geng motor, makanya ada pemerkosaan, makanya ada narkoba dan lain sebagainya. Karena di rumah juga, udah mah di rumahnya jelek, di lingkungannya juga jelek, di ibadahnya juga jelek. Nah, kita hadir di situ untuk mendengarkan mereka, Bapak Ibu, memberi pengajaran, mendengarkan mereka. Minimal kita bisa bantu kota Cianjur itu, ya mungkin nggak 100% ya, terlalu jauh, mungkin 5%-nya lah. Dan itu antusiasnya sangat luar biasa loh. Mereka waktu ngajar saya di Cikalong ini, di SMK Cikalong ini, pada nangis itu siswa. Akhirnya katanya, ini impian kita, nah. Kita tuh pengen denger, nah. Kita tuh pengen jadi orang sukses, nah. Tapi kok kenapa berat hati itu kan? Ternyata ya itu banyak kepahitan di hati mereka. Ya bagaimana ya Bapak Ibu, ya logika aja ya. Mau gimana dapat pengajaran kalau hatinya udah penuh dengan hal yang nggak baik? Mau gimana coba? Seperti kita ngasih tahu orang yang kepahitan sama istrinya atau sama suaminya atau sama siapapun itu ya, dikasih tahu tuh kadang mental, orang tersebut akan nolak kita gitu. Nah, kita harus belajar Bapak Ibu ya untuk menjadi pelaku firman. Kita ngajar mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang luar biasa ke depannya dan sebagainya. Saya yakin dan percaya kita di sini hadir untuk menjadi pelaku firman ya. Di Yakobus 1 ayat 22-25, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja yang memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memperdekakan orang. Ada amin? Injil memperdekakan orang. Hidup kita nggak akan terbelenggu Bapak Ibu setelah kita paham Injil. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia akan oleh perbuatannya. Ada amin? Jadi penting sekali Bapak Ibu ya, kita menjadi pelaku firman di mana saja. Di gereja kita menjadi pelaku firman, kenalan dengan banyak orang, itu luar biasa Bapak Ibu. Itu menambah pengetahuan kita, lebih mengerti isi hati sesama. Wah, kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, Koing, hal apa sih yang paling berhasil dalam hidup Koing? Perintisan Cianjur, perintisan Sukabumi itu. Akhirnya saya kenal Tuhan. Itu yang membuat saya paling berhasil dalam hidup saya. Bukan bisnis, bukan. Itu nomor sekian.
Tapi pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan penjangkauan di masyarakat itu yang membuat saya happy. Membuat saya sukacita luar biasa. Jadi biasakan di hidup kita, di hati kita jangan hanya menerima ya Bapak Ibu ya, tapi giving, beri. Itu seperti Yesus. Beri pikiran, beri nyawa, beri hati kita. Karena saya percaya kalau kita sudah bisa melakukan firman terus-menerus, wah, hidup tuh enak Bapak Ibu. Bahagia banget. Permasalahan di keluarga, permasalahan di bisnis dan lain sebagainya itu ya seperti angin lalu aja di dalam hidup kita. Yang ketiga, kita akan membantu sesama untuk mengerti tujuan hidupnya. Nah ini di sekolah juga kita ngajar di kurang lebih di 300 murid ya, 350 murid waktu itu. Berapa jam waktu itu? Banyak orang-orang yang bertanya kepada kita, gimana Koking? Saya dari anak tukang ojol katanya, petani dan lain sebagainya. Pertanyaannya seperti itu sih, kebanyakan putus cinta, anak ojol, pokoknya gitu-gitulah. Yang rata-rata putus cinta. Mereka tuh kadang nggak ngerti loh Bapak Ibu ya, kayak putus cinta. Ini saya kaget, karena umur saya udah 45 ya. Terus nggak punya anak jasmani juga. Terkadang pas anak-anak zaman sekarang ngomong putus cinta, saya ngomong, oh ya udah tinggalin aja, beres kan. Saya nggak usah kamu nangis. Oh ternyata nggak Bapak Ibu, anak sekarang bapernya luar biasa. Saya baru sadar, astaga ini sampai segininya. Ini serius ini. Putus cinta di anak SMA dan di anak kuliah zaman now Bapak Ibu, ternyata mempengaruhi, melukai hatinya tuh bisa 3/4 bahkan sampai habis tuh. Itu saya kaget. Kenapa? Karena setelah mereka putus cinta misalkan nih, ini banyak ya kasus di sekolah-sekolah saya temui, banyak, bukan 1-2, banyak puluhan bahkan. Jadi kita juga ada sesi orang-orang putus cinta itu ada. Saya sampai kaget itu beberapa itu, aduh kata saya, karena permintaan gurunya, oke ini banyak lah yang putus cinta, oke. Yang lagi cari cinta juga banyak, oke. Ya udah Pak Guru gini, kumpulin aja satu ruangan dengan saya. Kumpulin satu ruangan itu bahas cinta tuh 2 jam. Kenapa? Karena mereka tuh dapat informasi semua kan dari media sosial kan. Ya belum tentu jawabannya juga benar. Dan itu kalau yang Bapak Ibu, kalau yang misalkan yang cewek nih, yang cewek putus cinta, itu larinya ke seks bebas. Karena dia kesel kan, misalnya dia suka ke seseorang, dia diputusin lah atau dia nggak disukai, larinya ke seks bebas. Larinya kemana lagi? Drugs, narkoba. Ini serius loh, ini di lapangan seperti itu. Yang cowok larinya kemana? Geng motor, minuman keras, narkoba. Itu yang cowok. Terus ada lagi yang ekonomi keluarganya yang hancur-hancuran. Jadi si anaknya pengen sukses, gimana caranya? Itu kita tuh konseling mereka. Terkadang aduh, sampai saat ini kalau buka WA tuh bisa 100 chat, 200 chat. Capek juga, cuman seneng aja. Sering kumpul sama anak muda dengan berbagai suku bangsa, berbagai agama, ngobrol bersama. Sekali ngobrol bisa 40 orang, 50 orang itu. Membantu mereka mengerti tujuan hidup mereka. Dan puji Tuhan setelah melakukan itu beberapa bulan dan sebagainya, banyak juga yang akhirnya, oh iya, saya orang berguna ya Koi. Biarpun saya orang tua saya nggak punya, tapi saya bisa orang sukses. Puji Tuhan. Akhirnya mereka bisa bilang, gurunya dan sebagainya, ternyata Tuhannya orang Kristen itu baik. Ini serius sih. Ternyata orang Tuhannya Kristen itu baik, benar. Itu yang harus kita tunjukkan kepada mereka. Tepuk tangan untuk Tuhan. Waktu habis Bapak Ibu. Waktu habis. Tapi kan buat Tuhan. Tuhan juga habis waktunya buat kita. Ngasih nafas terus menerus. Tapi kita ini nggak mau tukar tobat. Makanya di Amsal bilang, Amsal 3:27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukan. Jangan bohongi diri kita dengan bilang kita cinta Tuhan, tapi kita nggak ada waktu buat Tuhan.
Jadi saya harap di Tok Cipanas yuk kita penjangkauan kepada masyarakat, kita lakukan kepada masyarakat, bukan sendiri-sendiri aja, bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita mengerti setelah kita masuk ke masyarakat, ke bawah-bawahnya, kita akan ngerti, oh kita akan merasa bersyukur loh. Kita nggak sampai sejauh ini loh. Keluarga kita tuh gitu. Wah banyak yang kacau balau di masyarakat itu sangat banyak. Bahkan guru-gurunya pun ikut di coaching ini. Guru-gurunya pun ikut di coaching. Karena di Dinas Pendidikan Jawa Barat, coaching katanya sekalian aja, bukan muridnya aja, gurunya juga sekalian. Oh boleh udah saya. Dosennya juga sekalian boleh udah saya. Sekalian. Kenapa? Karena kan dari atas dong. Beres semua. Dan kita punya kita ditarget sama Dinas Pendidikan Jawa Barat itu selama 3 tahun sampai 4 tahun untuk 440 sekolah di Kabupaten Cianjur. Kita hanya mampu sebulan itu paling 6 sekolah, sekarang 5 sekolah karena kekurangan orang. Mereka pengennya sebulan itu 10 sekolah atau 20 sekolah katanya. Wah, orang juga terbatas kata saya. Mau gimana? Nah, hal-hal seperti ini loh. Apakah saya hebat melakukan hal seperti ini? Enggak, Bapak Ibu. Saya hanya berusaha menyenangkan Tuhan. Hanya berusaha menyenangkan Tuhan. Belajar. Selangkah dulu. Ternyata asik. Asik kenapa? Membuat mereka tersenyum, membuat mereka akhirnya, oh iya loh, masa depan saya tuh begini sekarang. Saya ngerti katanya. Membuat mereka semangat dan sebagainya. Wah itu luar biasa. Guru-guru yang kita coaching pun juga, yang mereka kan gajinya nggak besar juga ya Bapak Ibu ya di sekolah-sekolahan. Mereka akhirnya juga punya sifat yang jauh lebih tulus dalam hal mengajar dan sebagainya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu tahu ya, guru honorer kayak di SLB seperti itu gajinya sekitar 600.000 satu bulan. Satu bulan, ada yang 300.000 satu bulan gajinya. Ngajar 90 siswa yang berkebutuhan khusus. Wah, itu nggak gampang. Jadi saya himbau ke Bapak Ibu semua di sini yang mau ngajar di SLB sebulan sekali atau sebulan 2 kali boleh hubungi saya, japri saya. Keahliannya apa? Memasak ke, make up ke, atau apapun. Apapun. Menggambar ke, bisa komputer kayak Pak Kris, bisa musik, mau ngajar musik boleh, Pak Kris boleh banget. Boleh banget karena mereka butuh itu juga. Yang tukang kayu boleh ngajar kayu juga karena mereka ada peralatan kayu. Mereka ada peralatan mesin menjahit juga, tapi mereka nggak mereka gunakan. Kenapa? Karena nggak ada guru yang mau ngajar mereka. Karena mereka kan nggak punya uang buat bayar gurunya. Banyak guru yang nggak mau untuk datang melayani mereka. Jadi janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berat menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Cipanas, siap? Siap melayani masyarakat, siap melayani Tuhan? Tuhan. Di penjangkauan masyarakat kita harus bertobat dan memahami panggilan Tuhan, bisa belajar menjadi pelaku firman, membantu sesama untuk menemukan tujuan hidupnya. God bless you.